pemberitahuan adalah sarana yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang, pelunasan pajak serta harta dan kewajiban. Pengertian ini terdapat dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP. SPT menjadi bagian penting dari self-assessment karena merupakan wujud nyata adanya pelaporan melalui SPT. DJP tidak dapat melakukan pengawasan atau evaluasi atas keberadaan data yang disampaikan oleh wajib pajak. Adapun jenis-jenis SPT adalah 1. SPT massa. SPT massa digunakan untuk melaporkan pajak-pajak yang terutang dalam satu masa pajak, biasanya 1 bulan. Contohnya SPT massa PPN. Yang kedua SPT massa PPh pasal 21 dan ketiga SPT massa PPh pasal 22, 23 dan 25. SPT tahunan adalah pelaporan pajak tahunan yang wajib disampaikan oleh wajib pajak baik orang pribadi maupun badan usaha kepada Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Contohnya yaitu 1. SPT tahunan digunakan untuk melaporkan penghasilan, perhitungan, serta pembayaran pajak selama 1 tahun pajak. Yang kedua SPT tahunan PPh orang pribadi. Dan yang ketiga SPT tahunan PPh badan. Adapun fungsi SPT yaitu 1. Sebagai sarana pelaporan dan pertanggungjawaban pajak. Wajib pajak melaporkan besarnya pajak terutang yang sudah dibayar kepada pemerintah. Yang kedua, sebagai alat kontrol bagi pemerintah. DJP menggunakan SPT untuk mengawasi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya. Yang ketiga, sebagai dasar pemeriksaan pajak. Data dari SPT digunakan untuk menentukan apakah wajib pajak sudah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar. Yang keempat, sebagai dokumen administrasi perpajakan. SPT menjadi bukti resmi bahwa wajib pajak telah melaporkan kewajiban pajaknya sesuai aturan. Selanjutnya adalah penyetoran pajak. Penyetoran pajak adalah kegiatan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak ke kas bank melalui persepsi, pos persepsi atau lembaga lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Prosedur penyetoran pajak diatur dalam PMK nomor 242 PMK 03 2014. Dalam era digital, DJP memperkenalkan sistem e-billing yang memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran secara elektronik menggunakan kode billing yang diterbitkan melalui situs resmi DJP online. Adapun prosedurnya yaitu 1. Pembuatan kode billing. Wajib pajak mengakses DJP online dan mengisi formulir pembuatan kode billing sesuai jenis pajak, masa pajak, dan jumlah yang akan disetor. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui ATM, mobile banking, teller atau internet banking bank persepsi. Yang ketiga, penerimaan bukti pembayaran. Setelah pembayaran sistem akan mengeluarkan bukti penerimaan negara yang sah sebagai bukti penyetoran pajak. Yang keempat, pencatatan dan pelaporan. Bukti pembayaran harus disimpan dan dilaporkan bersama dengan SPT. Selanjutnya yaitu tujuan penyetoran pajak. Yang pertama, memastikan pajak yang terutang dilunasi sesuai waktu yang ditetapkan. Yang kedua, memastikan pajak yang terutang dilunasi sesuai waktu yang ditetapkan. Dan yang ketiga, menjadi bukti sah dalam administrasi perpajakan. Adapun batas waktu penyetoran yaitu 1. PPh pasal 21 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Yang kedua, PPh pasal 22 dan 23 paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang ketiga, PPN paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan pajak adalah kegiatan wajib
kepada DJP sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kewajiban perpajakannya. Pelaporan dapat dilakukan secara manual di KPP, secara online melalui e-filing dan e-form. Adapun sistem pelaporan elektronik sebagai berikut, yaitu pemerintah mengembangkan sistem e-filing sejak 2014 untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT secara cepat dan efisien. Melalui sistem ini, wajib pajak dapat menggunakan data SPT tahunan tanpa harus datang ke kantor pajak. Keuntungan penggunaan e-filing yaitu 1. Hemat waktu dan biaya, 2. Data tersimpan aman dalam sistem DJP, yang ketiga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, yang keempat bukti penerimaan elektronik langsung dikirim ke email wajib pajak. Selanjutnya adalah prosedur pelaporan pajak, yaitu 1. Login ke akun DJP online, 2. Memilih menu e-filing, 3. Isi formulir sesuai jenis SPT, dan kelima kirim SPT secara elektronik dan simpan BPS sebagai bukti. Batas waktu pelaporannya yaitu SPT masa, batas waktu pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. SPT tahunan orang pribadi 31 Maret tahun berikutnya, dan SPT tahunan badan 30 April tahun berikutnya. Adapun jenis sanksi dalam perpajakan yaitu 1. Sanksi administratif, yaitu diberikan karena pelanggaran yang bersifat administrasi atau kelalaian, bukan kejahatan. Sanksinya berupa sanksi denda. Selanjutnya sanksi bunga dan sanksi kenaikan. Sanksi berikutnya yaitu sanksi pidana. Sanksi pidana dikenakan atas pelanggaran yang tergolong kejahatan pajak, yaitu pelanggaran yang digunakan secara sengaja untuk menghindari kewajiban pajak. Contohnya tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau dikukuhkan sebagai PKP. Yang kedua, tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tidak benar atau tidak lengkap. Yang ketiga, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau faktur pajak. Yang keempat, menghalangi pemeriksaan atau penyidikan pajak. Adapun tujuan pemberian sanksi pajak yaitu 1. Menegakkan hukum dan disiplin dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. Yang ketiga, mencegah penghindaran pajak dan kecurangan. Yang keempat, menjamin keadilan agar semua wajib pajak memikul beban sesuai ketentuan. Adapun upaya menghindari sanksi pajak yaitu 1. Melakukan pendaftaran NPWP dan PKP tepat waktu. Yang kedua, menyampaikan SPT masa dan SPT tahunan sesuai jadwal. Yang ketiga, melakukan pembayaran dan penyetoran pajak tepat waktu. Selanjutnya, melaporkan data dan transaksi dengan benar dan lengkap. Dan yang terakhir, menyampaikan bukti transaksi dan dokumen pajak secara tertib. Itulah pemaparan dari saya. Selanjutnya, apa ada yang mau bertanya? Oh, baik, langsung saja pertanyaannya. Baik, saya akan bertanya, kapan batas waktu pelaporan SPT masa PPN? Sekian. Pertanyaan saya itu, apa perbedaan antara SPT masa dan SPT tahunan? Baik, langsung saja. Jawaban yang pertama adalah SPT masa digunakan untuk melaporkan kewajiban pajak periode setiap bulan seperti PPN dan PPH tertentu. Sedangkan SPT tahunan digunakan untuk melaporkan kewajiban perpajakan selama 1 tahun pajak, baik untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan. Jawaban yang kedua adalah batas waktu pelaporannya yaitu SPT masa pada tanggal 20 bulan berikutnya, SPT tahunan orang pribadi pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan SPT tahunan badan pada tanggal 30 April tahun berikutnya.
Sekian pemaparan dari saya.